Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya cukup baik dan hari ini juga cukup sibuk tapi ya lumayan menyenangkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Naila Suraya dari bagian HRD di perusahaan Grafira Studio Company. Saya akan melakukan proses wawancara terhadap Anda serta kandidat lain yang melamar di perusahaan ini. Sebelum kita mulai, silahkan Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo Naila, salam kenal. Saya Kesha Anaya. Saya mahasiswa desain di kampus Universitas Ciputra, tepatnya di Fakultas Visual Communication Design angkatan 2023. Terus sekarang ini sudah semester 6 dan ada di spesialisasi graphic design. Oke, baik Kesha. Pada wawancara kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai situasi yang pernah Anda alami, baik yang membanggakan ataupun yang sulit. Wawancara ini diperkirakan sekitar 45 menit. Selama proses wawancara ini, saya berharap Anda menjelaskan pengalaman yang Anda alami. Segala informasi yang Anda berikan selama proses wawancara ini akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk seleksi karyawan. Sebelum kita mulai proses wawancaranya, saya meminta izin untuk merekam video dan merekam suara serta mencatat jawaban Anda agar mudah mengingat informasi dari Anda. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini aman. Baik, saya tanya Mevri, bisa ceritakan latar pendidikannya bagaimana atau pengalaman yang berkesan selama berkuliah? Kalau selama berkuliah sejauh ini mungkin dari awal masuk ke universitas, pengalaman yang menyenangkan itu adalah harus pertama kali mengenali dulu kira-kira saya masuk di jurusan ini cocok ya atau tidak. Nah, terus pas masuk di sana ternyata ada banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi, apalagi jurusan yang saya ambil itu ternyata nyatanya tidak semudah itu yang saya bayangkan. Jadi mungkin yang paling menyenangkan itu adalah ketika apa yang saya inginkan bisa tercapai di sana. Oke, jadi yang menurutnya kakak itu menyenangkan yang bisa kakak capai di Betul. terus apakah kakak memiliki organisasi? Ya, selama berkuliah ini saya masuk ke organisasi yang ada di kampus. Bisa kakak ceritakan bagaimana pengalamannya kakak selama berorganisasi? Selama berorganisasi, pengalaman yang paling menyenangkan itu adalah bertemu dengan teman-teman yang mungkin sama visinya dengan saya, apalagi masuk ke organisasi yang berada di lingkungan yang memang sama-sama menyukai perihal desain dan perihal gambar. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung saya juga senang ngobrol dengan mereka karena ya satu visi satu misi. Oke, baik. Bisa kakak ceritakan tentang suatu pengalaman yang kakak anggap sukses dalam situasi spesifiknya? Sejauh ini yang saya anggap sukses itu adalah ketika coba mengeksplorasi hal yang ingin saya bangun, misal apa impian saya dalam suatu tahap dalam jangka ke depannya, misal dalam 1 bulan, dan ternyata hal tersebut bisa saya eksplorasi dengan teman-teman atau bahkan dengan diri saya sendiri.
seperti apa proyek untuk klien? Sorry kak, boleh dulu. Seperti apa proyek tersebut untuk kliennya kakak, misalnya kayak atau ada brand-brand gitu? Sejauh ini bentuk itu seperti rebranding sebuah brand atau mendesain ulang brandnya, bagaimana itu brandnya bisa jauh lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Jadi secara tidak langsung juga saya punya kesempatan untuk berdampak ke mereka. Oke, baik. Apa objektif desainnya? Objektif desainnya sejauh ini lebih tepat ke visual dan karakter desain yang brand itu punya. Oke, baik. Apa constraint atau batasan yang kakak hadapi, kayak misalnya kayak deadline atau revisi gitu? Sejauh ini consider yang paling dekat dan terasa itu adalah deadline, karena kadang ketemu dengan klien atau mungkin user yang deadline-nya itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkan pada saat awal pertemuan. Jadi mungkin tantangannya di situ dan komunikasi dengan kliennya. Oke, baik. Bagaimana caranya kakak berkomunikasi sama kliennya supaya tidak dapat revisi lagi? Yang pertama mungkin itu sesuaikan dulu pemikiran sama-sama. Jadi kayak ketika ketemu dari klien maunya apa, terus dari saya sebagai desainer itu bisa selesaikan kayak bagaimana. Nah, terus habis itu nanti saya coba sampaikan lewat timeline. Misal ini saya bisa selesaikan sampai sebegini dan seterusnya seperti apa. Dan cara penyelesaian juga itu biasanya dengan pemaparan konsep yang jauh lebih jelas lagi, biar akhirnya ini bisa juga merasa dipahami sebagai klien yang saya coba kasih lihat visinya sebagai desainer. Apakah kakak berhasil merevisi itu? Sejauh ini untuk beberapa klien saya berhasil sampaikan itu kepada mereka, cuman mungkin perlu bertahap karena tidak semua dari mereka punya pemahaman yang sama, gitu ya, bertahap. Oke, baik. Seberapa besar peran Anda dalam proyek itu? Mungkin dalam individual ataupun tim? Sejauh ini peran saya itu sebagai tim, jadi kita sebagai tim, dan kebetulan yang paling berkesan di proyek ini saya sebagai konseptor juga. Jadi bisa dibilang perannya cukup besar karena selain jadi konseptor juga bantu teman-teman untuk mendirect atau atur mereka biar arah desainnya tetap pada konsep. Apa ekspektasi utama kakak terhadap hasil desain di saat itu? Bagaimana cara menghadapi situasinya juga? Ekspektasinya kemarin itu harapannya sesuai dengan apa yang sudah di-briefingkan dengan klien. Jadi setidaknya itu desain bisa berguna untuk dia dan menyelesaikan problemnya dia waktu dia lagi datang ke kita. Terus pertanyaan kedua apa tadi ya? Bagaimana caranya kakak menghadapi situasi tersebut? Situasinya kemarin itu dihadapi dengan mungkin banyak obrolan dengan kliennya juga, karena obrolan dengan klien dan komunikasi dengan tim, karena biasa keputusannya juga tidak semerta-merta dari saya dari tim. Bagaimana caranya kakak berkomunikasi dengan tim agar situasinya tidak? Biasa kita lakukan dengan brainstorming, jadi mungkin butuh duduk bersama, terus kita kayak sama-sama keluarkan opininya kita,
mungkin dalam satu media, misal itu di depan papan tulis, pokoknya kita butuh satu media yang bisa kita lihat, kita itu papan tulis yang kosong yang harus kita isi pendapatnya kita biar ada penyelesaian. Siapa yang memberikan briefing itu dan seberapa jelas briefing tersebut? Kalau selama proyek kemarin briefingnya itu tentu dari klien dulu. Nah setelah itu dioper ke saya sendiri sebagai kreatif directornya. Nah ketika sudah dioper itu harus di manajemen lagi yang mana yang kliennya membutuhkan, mana yang sebenarnya tidak terlalu urgent untuk kita kerjakan. Karena kadang juga ada beberapa klien yang kayak dia kira permasalahannya di tapi setelah dia cerita cukup panjang ternyata permasalahannya gede. Jadi cukup dari proses Bagaimana caranya Kakak mengatasi mungkin dengan pertemuan. Jadi kayak beberapa kali kita atur jadwal meeting dengan mereka karena kadang dengan bertemu juga kita bisa tahu maunya klien itu seperti apa, entah dia cara ngomongnya dan histori dari klien tentang sudut pandangnya soal itu brand yang mau dia kasih ke kita. Oke, baik. Apakah Kakak terlibat dalam konsep tersebut atau hanya eksekusi? Sejauh ini ya terlibat dalam konsep tersebut dan sekaligus juga mengeksekusi. Cuman beberapa karena kadang juga ada tim yang spesifik untuk eksekusi. Bisa Kakak jelaskan proses kreatifnya Kakak dari awal sampai akhir dan bagaimana tindakannya pada saat ini? Kalau mengenai proses kreatif sebenarnya cukup panjang karena kan dari awal kalau ketemu dengan kliennya itu kayak harus yang pertama, step pertama itu adalah kita cuman mendengarkan. Jadi memang stepnya dari awal untuk mewujudkan hasil yang dia mau, kita mendengarkan dulu klien ceritanya seperti apa. Jadi kalau menyusun proses kreatif itu kita ada namanya creative history. Jadi kayak di situ semua kita tampil ceritanya klien, dia maunya apa, kenapa brandnya terbentuk, terus apa permasalahannya, terus dia targetnya nih brand ke arah mana. Pokoknya kita kelola dari sana. Nah, habis dari itu kita coba ambil nih poin-poin pentingnya, kira-kira dari ini brand urgentnya apa. Nah setelah jadi itu semua poin-poinnya kita masukkan ke creative brief. Nah creative brief itu isinya ada nih kayak brand history, brand customer journey. Jadi kayak semuanya nih kita masukkan di sana, kita kelompokkan. Nah habis itu kita coba analisis lagi dari proses kreatif, kira-kira visual apa yang paling mendekati ke ini brand. Jadi kayak kita susun lagi dengan mood boardnya. Jadi mood board itu kayak looknya seperti apa kira-kira, dan setelah itu kita ketemu lagi dengan kliennya, terus kita paparkan kayak berdasarkan meeting kemarin yang kita tangkap itu seperti ini. Dan biasanya juga kadang dari situ revisi sudah datang nih, jadi kayak klien sudah bilang kayak konsepnya seperti ini, yang lain lagi. Dan di situ kita samakan dari perspektif kayak ternyata klien maunya yang desain yang lebih liar, tidak mau desain yang kayak monoton, tidak mau yang minimalis, seperti Baik, apakah Kakak berhasil dalam menghadapi itu atau bagaimana? sejauh ini berhasil karena kita mendalami proses analisis itu betul-betul dalam dan kenalan ownernya dulu sebelum melangkah ke brand.
gunakan menghadapi situasi itu, dan kenapa kakak memilih itu? Terus kalau tools sebenarnya yang pertama itu mungkin secara offline tentu kita pakai buku, kertas, notebook, pokoknya apapun itu yang berbau catatan. Terus habis itu kita masuk ke media teknologi atau digital, ya kita pakai sistem Google Ecosystem. Jadi toolsnya itu memang kerja teamwork biar kita juga sama-sama bisa tahu kalau ada yang update, bisa dilihat kayak di Google Docs siapa yang sudah update. Terus habis itu untuk eksekusi desainnya kita pakai Adobe Illustrator. Seberapa sering kakak menggunakan alat itu? Sangat sering, karena sejauh ini memang tools yang satu-satunya dipakai itu cuma itu. Bagaimana caranya kakak menentukan konsep visualnya? Mungkin dengan cara warna atau layout gitu. Mungkin kalau dari warna dulu terlebih dahulu, salah satu proyek yang menyenangkan kemarin itu adalah sebuah brand di mana penugasannya itu harus rebranding brand tersebut menjadi lebih baru lah, kelihatannya lebih punya perwajahan baru. Nah kebetulan brandnya itu brand food and beverage atau makanan, jadi kayak cukup tantangan juga buat kita mengerjakan itu. Awalnya kita cerita sama ownernya, kita nangkep ownernya ini sangat ramah sekali, baik, terus dia juga sangat aktif cerita sama kita. Jadi kita first impression ke ownernya itu sudah kayak wah baiknya ownernya, karena kita datang ke ownernya, dia kasih kita makanannya dulu, jadi kayak sangat-sangat hangat. First impressionnya kita lihat brandnya itu dia dari segi warna itu sangat minimalis, jadi cuma ada warna hitam, putih, sama kuning. Jadi kayak cuma itu aja yang bisa kita lihat sebagai customer, atau kayak oh kalau lihat brand ini warnanya begini. Nah setelah kita analisis dan dia ini di rebranding, dia salah satu produk bakmi, jadi kita coba bangun intensinya dengan audiens. Jadi caranya kami lihat itu kayak bagaimana biar customer ini datang bisa langsung kenal kalau ini brand bakmi ini. Nah, jadi dari situ kita juga lihat nih, kita bandingkan mood board color palette hangat dan dingin. Jadi ternyata yang lebih dekat ke brand ini tuh kalau palette hangat, which is itu warna-warna merah, coklat, kuning, dan mungkin kita juga pelajari sedikit soal psikologi warna. Kalau warna-warna yang hangat itu bisa menggugah selera, makanya mungkin banyak cemilan-cemilan yang kayak warna packagingnya itu warna merah untuk menarik atensi, ya dari situ nih kita coba kasih kuat lagi dan kasih kenal ke ownernya kalau Pak warna brandnya Bapak itu cocoknya warna ini, karena secara tidak langsung owner juga menyambut dengan baik. Terus makanan yang disajikan juga itu memang kayak fresh, jadi kayak kita rasa itu warna yang cocok. Jadi kayak caranya kita menyatukan itu warnanya dengan brandnya, bagaimana feelingnya itu bisa sampai ke sana. Jadi kayak kalau orang lihat kayak oh packaging rasanya ke mereka. Bagaimana perasaannya kakak pada saat itu, pada saat kakak ketemu sama ownernya? Bagaimana, mungkin kakak happy atau mungkin campur aduk perasaannya, bagaimana? Yang pertama mungkin agak sedikit takut, karena kayak baru pertama kali ketemu dengan owner yang
waktu itu baru pertama kali ketemu dengan owner yang kayak oh ternyata ownernya baik sih, karena kan kebiasaan mungkin kita sebagai customer kayak takut bilang kayak oh itu ownernya, nggak tahu sih, cuma mungkin saya dengan tim kemarin kayak takut ketemu ownernya, ternyata ownernya seramah itu. Jadi kayak sangat senang juga disambut dengan hangat dengan beliau, dan syukurnya kemarin brandnya cukup disukai dengan owner. Jadi kayak ada beberapa diaplikasikan ke packagingnya, ada juga yang kayak masih keep dulu. Bagaimana kakak mengenai feedback atau revisi dari klien tersebut? Atau dari atasannya kakak bagaimana? Mungkin kemarin itu kita sudah, jadi kemarin ada di tahap penyaluran ide karakter brand. Jadi kita sudah kasih logo identitinya ke klien ini. Nah sebenarnya logo identity yang kita kasihkan itu ada 3 opsi. Berarti meeting pertama itu dia terima opsi pertama, terus dia ada sempat revisi kayak sedikit sekali, dia cuma revisi kayak coba bentuk ayamnya dikasih kelihatan, coba sayapnya lebih dikasih kelihatan, itu kita tambah revisinya. Namun ketika itu sudah diaplikasikan di warna ataupun di layout, ternyata kliennya ini malah mau hampir merombak semuanya, dan di situ kita sebagai desainer juga cukup bingung menghadapi, karena kita lakukan layoutnya, pemilihan warna dan karakternya kenapa seperti itu kan by design, karena kita tahu produknya tidak mungkin kita bikin minimalis, sedangkan secara langsung dia punya brand yang hangat, jadi kayak sangat sulit kemarin kita coba yakinkan ownernya. Cuman kita bisa perbaiki itu semua dengan menjelaskan kalau karakter brandnya itu seperti ini Pak, karena agak gampang kalau kita eksekusi ke lain hal. Seberapa sering kakak melakukan revisi tersebut? Kemungkinan 2-3 kali. Pernahkah kakak tidak setuju dengan feedbacknya? Apa yang kakak lakukan pada saat itu? Pernah waktu itu dia coba mau merevisi lagi-lagi perihal warna, jadi waktu itu sempat dia mau ganti warnanya jadi warna hijau telur asin, sedangkan beliau punya sebelumnya itu warna kuning yang cukup bertentangan secara mood berwarna. Nah di situ sebenarnya kita juga cukup pusing, karena kalau kita mengikuti maunya klien sama saja kayak kita tidak memperkuat profesinya kita dan perannya kita di itu toh. Nah dari situ kita juga berusaha matang-matang untuk meyakinkan ke klien kalau mungkin tidak bisa, karena kita juga punya alasan dan konsep awal kenapa warnanya begini, kenapa layoutnya begini. Jadi caranya meyakinkan harus explaining banyak hal ke kliennya. Oke, baik. Bagaimana caranya kakak mengatur waktu agar tetap on deadline atau Sejauh ini sebagai desainer mengatur deadline cukup tricky, karena kadang harus punya backup plan jadwal. Jadi kayak misal deadline-nya hari ini sudah terbayangkan kalau oh bisa jadi ini akan molor sampai besok, jadi kayak kalau bukan hari ini besok, jadi kayak punya 2 deadline. Oke. Terus seberapa sering kakak melewati deadline-nya? Jarang sih, cuman kalau proyeknya lumayan besar itu kadang lewat, jadi cukup dipertimbangkan juga, sebaiknya memang harus diselesaikan sebaik-baiknya, karena kalau tidak akan dekat dengan deadline yang lain, jadi akan menumpuk. Baik. Apakah hasil desain yang kakak penuhi di tujuan
Apakah hasil liaison Anda memenuhi di tujuan awal atau bagaimana caranya kakak mengetahuinya? Sejauh ini kalau desain awal sebenarnya beberapa itu tidak terpenuhi karena kita juga sebagai desainer tidak punya ekspektasi sebesar itu, tapi seiring berjalannya proyek ternyata klien yang menuntut kita untuk punya ekspektasi yang untuk menghasilkan ekspektasinya dia yang cukup besar. Jadi kadang juga hasilnya memuaskan sih, dan kalaupun tidak memuaskan, hal yang kita lakukan itu adalah berusaha lagi perbaiki apa yang sudah kita bikin dan belajar dari itu project. Apa hasil dari tindakan kakak baik untuk orang lain ataupun diri kakak sendiri? Mungkin kalau secara pribadi saya rasa dia Oke, baik. Apakah ada feedback dari klien atau tim? Sejauh ini kalau dari klien mungkin feedbacknya dia lebih suka ekspor lebih banyak lagi, maksudnya kayak dia senang melihat kita ekspor banyak. Kayak dari tim kadang masih mau nge-push kayak ini masih bisa dikasih lebih aneh bentuknya, masih bisa di ini, dan masih banyak dari tim juga kadang kayak masih bisa dikomunikasikan ini untuk lebih jauh lagi ekspornya, tapi saya rasa kayak cakupannya sudah cukup, detailnya juga sudah cukup. Bagaimana caranya kakak berkomunikasi sama tim terkait hal itu? Saya mungkin tipikal orang yang work from office, jadi kayak harus ketemu secara langsung terus diskusi, jadi kayak setiap sebelum mengerjakan kayak briefing dulu sama-sama, terus kerja apa baru habis itu nanti di akhir ketika sudah jam kerjanya kita sudah selesai, kayak kita mesti tahu sampai mana kerjanya, komunikasi sudah itu. Apakah desain tersebut berdampak pada performa tertentu kayak brand awareness begitu? Ya, jadi sebelum bikin brandnya juga memang kita sudah bangun namanya brand equity. Jadi kalau ada klien itu kita bikinnya cakupannya sepertinya ada dua, brand equity sama brand identity. Jadi brand identity itu yang terlihat, kalau yang equity itu yang kayak lebih ke soulnya brandnya, kayak inti brandnya, fondasinya, kayak itu nih yang bangun brand awarenessnya, dan sejauh ini cukup terpenuhi. Apa pelajaran yang paling berharga dari pengalaman kakak Selama menjadi desainer, ya? pengalaman yang berharga adalah ketika bisa dengar klien cerita soal perspektifnya dia mengenai visi misi yang mau dia bangun dalam sebuah brand yang apapun tidak tahu itu brand dibentukkan dari mana. Itu sangat menyenangkan. Oke, jika kakak diberi kesempatan ulang, apa yang akan anda lakukan? Mungkin lebih banyak mengeksplor soal feelingnya klien ke kita, karena kadang juga biasa salah paham kayak maunya apa dan mau ke apa. Jadi seberapa sering kakak kalau misalnya ada kesalahpahaman begitu, seberapa sering kakak melakukan seberapa sering kakak Perjelas. seberapa sering kakak mengalami kesalahpahaman itu, maksudnya kayak mungkin ada beberapa kali kakak salah paham sama tim atau sama klien. Sejauh ini kalau ngerjain project biasa di awal itu
cukup banyak kesalahpahaman karena kan masih harus menentukan dulu kalau ini proyek baru maunya apa, dan biasa di 1 minggu awal itu kadang suka miskon. Oke, baik. Em, apa yang membuat situasi tersebut merasa sulit bagi kakak? Mungkin situasi dalam hal time management, mungkin kayak pengaturan waktunya. Bisa kakak ceritakan pada saat itu bagaimana? Kayak misal dalam sebuah tim kan kita teamwork, terus ada teman-teman yang kayak fokus mengerjakan mungkin pekerjaan lainnya, terus saya juga fokus mengerjakan pekerjaan dari klien, jadi kadang energinya nggak dapat. Jadi kayak misal nanya A tapi yang lain jawab B, itu kan kadang bikin bingung juga di timur, kayak kita lagi kerjain ini kenapa malah bahas yang lain. Jadi time management yang aku maksud sini adalah ketika teman satu timku tidak berhasil manajemen waktu kerjanya, dan saya juga tidak berhasil manajemen waktu kerjaku, jadi tidak apa, walaupun sama-sama satu tim dan satu ruangan, ternyata kayak hal tersebut tidak menutup kemungkinan tidak adanya miskom kayak misalnya. Bagaimana reaksinya kakak pada saat itu, maksudnya pas tidak sesuai dengan deadline atau Yang pertama, kalau dari saya pribadi reaksiku itu marah dulu, karena kayak apa sudah ditentukan tapi tidak terlaksana. Pertama marah, terus kadang juga bisa saja ketika memang deadline-nya sudah banyak sekali dan sudah tidak tertampung, respon yang dilakukan itu adalah mencoba komunikasi dengan tim, tapi mungkin dengan cara yang lebih jor-joran ya, kayak lebih keras, lebih keluar semua apa yang kita rasakan. Dan biasa itu juga yang bikin tim lebih takut lagi buat ngobrol. Cuman kayak mau tidak mau kita harus sampaikan, karena kayak secara langsung kayak dipaksa menjadi leader untuk stop ke mereka gitu. apakah kesulitannya lebih ke teknis desain atau komunikasi atau manajemen waktu? Sejauh ini lebih ke komunikasi, karena saya rasa kalau soal manajemen waktu masih bisa diatur dengan baik kalau diomongkan dengan baik juga. Siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, mungkin atau tim atau klien atau Biasanya sejauh ini dengan tim, jadi sebenarnya internal sebelum keluar. Kalau dengan klien kadang masih bisa ditertampung, karena yang ngomong itu kan dengan klien mungkin kayak perwakilan dari tim juga. Kalau lebih banyak konflik itu di internal. berarti lebih ke internal di masalahnya. Apa yang sebenarnya diharapkan dari Anda pada saat itu? Mungkin secara pribadi berharap inisiatif dari teman-teman tim. Jadi kayak harapannya ketika sudah dikasih job desk, harusnya sebaiknya mereka melakukan ini, tapi kan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Jadi kayak lebih menuntut inisiatif, harapannya ke mereka. Apa saja yang kakak lakukan pada untuk menghadapi pada situasi itu? Dan saya butuh Apa yang kakak lakukan untuk menghadapi situasi itu? kalau ada situasi itu mungkin emosi juga jadi tidak terkontrol. Jadi kadang yang saya lakukan itu adalah fokus
untuk menyelesaikan job taskku dulu sendiri, terus habis itu diobrolkan ke orang lain. Jadi lebih ke kayak meredam dulu, terus baru diobrolkan sama tim. Dan kadang meredamnya itu bukan yang kayak 1 hari 2 hari nggak ngobrol dengan tim, tapi kayak betul-betul itu kayak 2 jam 3 jam untuk stay di depan laptop dan mengenali diri sendiri kayak marahnya kenapa dan harus ini diapakan di tim mau bagaimana. Jadi harus dievaluasi diri kita sendiri ya. Jadi kayak ke dalam dulu terus ke internal. Apakah kakak merasa memiliki cukup resource atau support? Mungkin support dari keluarga atau kemana? Kalau sejauh ini support mungkin dari teman, banyak kayak teman-teman yang kayak keren lagi kerjakan project itu, semangat lah kerja project itunya. Kebanyakan dari teman. Apakah brief yang diberikan jelas atau justru membingungkan? Saya bingung, kakak bingung dalam brief itu atau Dari klien bisa dari klien, bisa dari tim. iya, kadang bingung karena ternyata tidak semua yang kita jelaskan itu bisa dijelaskan harapannya semua tim bisa mengerti tapi ternyata mereka nangkapnya beda-beda, jadi harus nge-cross-check satu-satu lagi. Baik. Langkah pertama apa yang kakak lakukan saat menyadari ada masalah, dan apa tindakannya pada saat itu juga? Yang pertama itu adalah komunikasi yang memang harus dibenahi dulu dan ngumpul untuk bahas, betul ngumpul yang kayak ngobrol bareng, kayak semua dikasih waktu untuk ngobrol kayak kamu kenapa, ada masalah apa kendalanya, kenapa hari ini tasmu tidak ada yang selesai, ada problem apa, jadi kayak ngumpulkan pokoknya ngobrol. Pokoknya jadi cara menyelesaikan itu, cara menghadapi juga itu dengan cara mengobrol atau berkumpul di. Oke, baik. Bagaimana? Apakah Anda meminta bantuan ke orang lain, kayak misalnya harus ada dari luar tim yang harus bantu masalahnya atau bagaimana? Kalau sejauh ini ya betul, dan kebanyakan saya bantu ke orang yang lebih profesional lagi, misal kepada dosen. Kalau untuk kerjakan proyek kampus setim yang di dalamnya itu banyak anggota, dosen minta tolongnya ke yang lebih di atas lagi, misalnya ke dosen. Bagaimana caranya bagaimana Anda mengelola emosi atau stres pada saat itu? Jujur, kalau mengerjakan proyek desain itu sebenarnya banyak menghabiskan waktu di depan laptop, jadi ke-trigger emosi capek, stresnya itu cepat sekali, karena kadang kalau sudah capek sekali nih, bahkan untuk rehat 15 menit baru kembali lagi itu kalau sudah muak sekali merasanya capek toh. Dan biasa cara mengatasinya itu adalah dengan keluar dulu sebentar, pokoknya lepas dari hal-hal berbau visual, kayak lepas dulu dari sana, jalan-jalan, habis itu kembali lagi. Kakak pernah membuat kesalahan dalam tim atau sama klien? Iya, nggak pernah. Bagaimana caranya kakak menangani pada saat itu? Waktu itu ternyata terjadi miskom bahwa kita ada presentasi di hari tersebut, tapi tidak diinfokan dengan tim siapa yang membuat deck presentasinya, slide presentasi
komunikasinya. Alhasil kita miskom satu sama lain dan tidak ada tim yang siap, dan itu berdampak juga ke klien karena klien harus menunggu lagi jadwal meeting terbaru. Nah dari situ hal yang kulakukan adalah introspeksi dulu, kayak ternyata saya yang lupa karena terlalu banyak deadline, jadi saya lupa, dan setelah itu minta maaf ke tim dan coba dibenahi lagi. Oh, jadi kembali ke diri sendiri, jadi evaluasi diri sendiri. Apakah masalah tersebut berhasil diselesaikan secara internal atau mungkin bersama tim atau Sejauh ini dia berhasil, cuman kebanyakan bertanya lagi ke diri sendiri, mungkin dampak-dampaknya itu bisa kayak seperti diri sendiri ya, kayak wah saya salah ke tim, wah saya tidak bisa kontrol timku dengan baik, seperti itu yang kadang datang. Oke. Apa dampaknya terhadap Anda yang secara profesional? Secara profesional mungkin kayak lebih banyak lagi harus perhatikan tas-tas, karena biaya pun akan berdampak secara pekerjaan, karena dia akan dilihat sama klien, jadi kayak harus sedikit lagi kayak oh salahku kemarin di sini, harus diperhatikan lagi. Apa yang kakak pelajari dari pengalaman tersebut? Mungkin bersama klien atau tim kembali lagi. Mungkin yang pertama dulu kayak secara diri sendiri, pertama itu kayak oh ternyata komunikasi itu penting sekali, bahkan untuk kenali diri sendiri, kayak misal lagi capek ngerjain tas, harusnya kayak rehat dulu sebentar, kan kadang kalau tidak ada project yang bikin hektik kemarin, mungkin saya cuma paksa diriku untuk kerja terus, kayak kerjakan, dan sama lagi hasilnya juga nol jika kitanya lagi nggak fresh. Terus habis itu kalau dengan tim jauh lebih banyak belajar sih, kayak oh ternyata dia bisa dikontrol emosinya kalau lagi marah, oh ternyata dia bisa di-handle ini, oh ternyata saya bisa dipercaya dengan orang, padahal saya pikir saya tidak bisa kasih ini job desk. Jadi kayak lebih banyak oh harus belajar untuk tidak ambil semua pekerjaan, kayak harus dibagi juga ke mereka, lebih ke kasih kepercayaan ke mereka. Terus bagaimana perasaannya kakak pada saat itu? Atau mungkin lagi campur aduk atau Sangat campur aduk sih lebih tepatnya. baik? Bagaimana kakak memastikan kesalahan itu tidak terulang kembali? Mungkin karena kita sudah melakukan itu kesalahan, jadi kadang kayak terulang terus di kepala, kayak semoga ini tidak seulangi lagi. Jadi yang saya lakukan adalah berhati-hati lagi, kayak jangan sampai apa yang terjadi kemarin itu terulang, pokoknya diwas-wasin saja. Oke, baik. Saya kira cukup saja wawancara pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda selama wawancara ini. Saya berharap hasil wawancara ini sesuai dengan harapan Anda. Sekali lagi saya berterima kasih karena sudah berkontribusi pada proses wawancara